Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua sehat ya, walaupun lagi di rumah. Di pertemuan ke-12 ini kita belajar bersama di Fikih Muamalah. Semoga gak bosan ya ketemu saya lagi. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang mahjur atau penyitaan, kemudian muflis atau pilot, dan sabek. Sabek artinya perlombaan. Mahjur, muflis, dan sabek. Oke, next. Yang pertama, mahjur. Apa sih mahjur? Sita, menyita, atau mahjur berasal dari kata al-hajar atau hujron atau hajara yang secara etimologis adalah al-man'u, yaitu terlarang, terdinding, tercegah, atau terhalang. Jadi al-hajar itu artinya terlarang, terdinding. Jadi udah nggak bisa lagi untuk menyentuh karena udah ada hijabnya istilahnya. Udah tercegah untuk melakukan sesuatu terhadap suatu hal. Nah, secara terminologis atau syara, hajar artinya adalah pencegahan, pencegahan untuk pengelolaan, cegahan untuk pengelolaan harta. Ya, Muhammad dari kitab Muhammad Asy'arbini Al-Khatib Al-Iqna fi Hal Asfat fi Abi Suja. Selanjutnya, dalam fikih Syafi'iyah mengatakan juga bahwa majur merupakan orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya karena beberapa hal yang ada pada dirinya sehingga memerlukan pengawasan. Gitu. Ya, jadi apa sih al-mahjur? Intinya adalah pencegahan, cegahan untuk pengelolaan harta. Kemudian kenapa? Karena ada beberapa hal yang ada dirinya yang memerlukan pengawasan. Apa aja? Yuk kita lanjut. Oke, legalitas. Legalitas di sini adalah dalil ya. Dalilnya boleh tidaknya dilakukan penyitaan atau al-mahjur. Yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 56. Oke. Quran surat An-Nisa ayat 56. Di sini disebutkan, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Nih, udah dapat satu clue. Salah satu sebab kenapa boleh dilakukan al-mahjur atau dalil diperbolehkannya al-mahjur, yaitu belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Dan ucapkanlah kepada mereka, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi di sini di Quran surat An-Nisa ayat 5-6 disebutkan bahwa al-mahjur itu boleh dilakukan kepada anak-anak yatim yang masih belum balik di bawah umur, yang mendapatkan warisan dari orang tua atau dapat farod ya, dapat warisan dari orang tua, faraid ya, sehingga tapi mereka masih belum cukup umur untuk mengelola, maka harus ada orang lain yang menyita untuk mengamankan harta si anak yatim itu. Gitu. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga disebutkan bahwa dari Nabi SAW menahan Mu'az untuk membelanjakan hartanya dan menjual hartanya. Kenapa? Karena Mu'az saat itu memiliki hutang. Oke, jadi ada dua clue-nya. Satunya adalah karena belum sempurna akalnya atau belum balik. Kemudian yang kedua adalah karena hutang. Gitu ya. Oke, next. Tujuannya. Apa tujuan al-mahjur? Yang pertama ada dua. Menjaga hak orang lain dan menjaga diri sendiri. Menjaga hak orang lain. Yang pertama adalah orang yang memiliki hutang lebih banyak dari hartanya. Gitu ya. Jadi
makanya kalau dalam salah satu syarat dari saham syariah itu adalah proporsi hutang tidak boleh lebih besar daripada harta. Gitu. Jadi di sini salah satu hak cara untuk menjaga orang lain adalah dengan menyita barang orang yang memiliki banyak hutang. Kenapa? Karena banyak hak orang lain, banyak hak orang-orang yang ngasih hutang ke dia gitu. Makanya perlu untuk diambil atau disita dulu hartanya untuk bisa mengembalikan hak atau hak orang-orang yang ngasih hutang ke orang yang berhutang ini dan tidak membebani hak orang yang atau tidak membebani orang yang banyak hutangnya ini nanti ke depannya gitu. Jadi salah satu yang bisa menjaga itu adalah dengan cara menyita barangnya sebagian. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit parah. Ya, orang yang sakit parah maka ada hak ahli waris. Takutnya nanti kenapa? Takutnya nanti kekayaannya malah nggak terkelola dengan baik, kemudian disalahgunakan, maka ahli waris harus segera mendapatkan hartanya untuk bisa mengamankan hartanya. Gitu. Jadi agar tidak disalahgunakan dan tidak sia-sia. Misalkan ada orang punya perusahaan gede banget gitu kan, terus sakit parah tapi dia masih tetap pengen ngelola. Nah, itu kan nggak baik juga. Maka harus segera disita harta-harta orang yang sakit itu kepada hak ahli waris agar orang yang sakit parah ini tidak terbebani oleh pikiran-pikiran terhadap kekayaannya. Kemudian orang yang menjaminkan hartanya dilarang membelanjakan harta yang dijaminkan. Nah, oke ya, yang uh, misalkan ya pegadaian atau kalian dapat ada orang yang berhutang kemudian menjaminkan sampai menjaminkan surat tanah gitu. Nah, surat tanah itu nggak boleh kalian jual gitu, karena itu bukan hak kalian. Gitu ya. Kemudian yang dia adalah murtad, hak kaum muslim atau orang yang murtad maka hartanya itu menjadi hak kaum muslimin gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga hak diri sendiri. Dimana di sini anak kecil dilarang hingga dewasa dan pandai mengelola. Di sini maksudnya adalah refer to surat An-Nisa tadi, bahwa ketika ada anak kecil yang dikasih salah satunya refer kepada surat An-Nisa tadi. Jadi ketika anak kecil jangan dikasih uang dulu, jangan langsung dikasih uang 1 juta gitu, enggak. Kita harus nunggu dia balik, nunggu dia bisa mengelola keuangan, baru kita kasih gitu. Kemudian orang gila juga dilarang sampai dia sembuh. Dan namanya juga orang gila ya. Jadi tidak memiliki kemampuan berpikir atau akalnya tidak berjalan dengan baik. Jadi salah satu syarat untuk diperbolehkan memegang kekayaan itu adalah dia balik gitu. Kemudian yang C adalah pemboros sampai dia sadar. Ya, yo yang kalau udah bisa dapat uang cepet, cepet banget habisnya. Nah, jangan sampai nunggu sampai disita dulu baru sadar. Nauzubillah min dzalik. Next, sebab al-mahjur. Ya, tadi ya di bawah umur, bodoh, lemah fisik dan mental, tadi ya orang gila, orang yang sakit keras, ya tadi, barang yang sedang digadai, kemudian wanita bersuami, ini ada tambahan wanita bersuami karena ada hadis yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya. Kemudian ada lagi murtad, selanjutnya pilot atau muflis. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga. Kenapa? Karena siapa yang pilot? Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya kekayaan, orang yang banyak hutang, lebih banyak hutang daripada harta kekayaannya, maka orang lain itu lebih berhak atas barang dia daripada dia sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini kita bisa belajar ada hikmahnya loh kenapa satu syariat ini ditetapkan. Yang pertama, mahjur terhadap anak kecil, orang gila dan sejenisnya dalam rangka menjaga hartanya dari tangan orang lain yang ingin menguasai harta mereka dengan batil. Ya, jadi jangan sampai misalnya ada orang gila,
jangan sampai dia anak kecil, dia punya banyak uang, atau orang tua ngasih uang banyak banget ke anaknya, kemudian misalkan ngasih 3 juta sehari harus habis gitu ke anak kecil yang dia masih TK gitu. Kan nantinya ketika ada orang yang tahu seperti itu, tidak semua orang memiliki niat baik. Ada juga yang ingin menyalahgunakan. Ya. Maka dalam rangka menjaga harta, ya, salah satu makosid syariah juga adalah menjaga harta dan menjaga jiwa, maka jangan atau coba sita atau cegahlah dari memberikan sesuatu yang belum dia tidak punya kemampuan atasnya. Ya, salah satunya adalah mengelola keuangan. Kemudian penyitaan terhadap yang muflis atau pailit itu juga dilakukan dengan tujuan menjaga hartanya untuk kemaslahatan keluarga, pihak pemberi hutang, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap dirinya. Ya, ini jelas ya bahwa kalau tadi udah diulang lagi, saat orang bangkrut, maka di situ proporsi kekayaannya ada lebih banyak hutang daripada uang dia sendiri, daripada kekayaan dia sendiri. Nah, kalau kebanyakan hutang, itu kan berarti banyak duit orang di dalam yang ada di dirinya gitu. Maka orang lain lebih berhak atas dirinya daripada dia sendiri. Gitu. Nah, status al-hajar ini bisa berakhir jika ya anak kecil yang tadi sudah balik dan berakal, jadi udah bisa mengatur ngelola keuangan sendiri. Kemudian yang bodoh sudah jadi cerdas, pemboros sudah taubat dan berhemat, orang gila sudah menjadi waras, orang yang sakit kritis sudah sembuh, yang pailit dia sudah melunasi hutangnya. Maka status ini yang biasanya status sita, ya kan, kalau di Indonesia ini harus disita atau enggak itu ditentukan oleh hakim atau qadi. Maka pencabutannya juga harus demikian supaya memiliki legalitas hukum. Oke. Next ya, muflis masih ada kaitannya itu. Muflis adalah sebutan untuk orang yang pailit atau bangkrut. Secara terminologis, muflis adalah orang yang divonis hakim sebagai pailit dan dilarang untuk menggunakan hartanya. Nah, di sini tadi ya, Rasulullah pernah melarang Mu'adz. Legalitas dari muflis atau dalilnya dari muflis adalah Rasulullah pernah melarang Mu'adz untuk menjual hartanya karena hutang yang ia tanggung. Lalu beliau membagikan harta Mu'adz kepada orang-orang yang memberinya pinjaman sehingga masing-masing mereka mendapat 5/7. Dan Rasulullah berkata bahwa tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu. Ya, di sini Rasulullah benar-benar langsung ya memberikan harta dari Mu'adz kepada orang-orang yang memiliki piutang terhadap Mu'adz. Penyitaan harta muflis. Orang yang jatuh bangkrut berhak disita atau dirampas untuk membayar hutangnya. Dan yang berhak untuk melakukan itu adalah orang yang memberikan hutang. Oke, yang pertama adalah siapa aja? Orang yang memberikan hutang. Sebab dia adalah paling berhak atas hartanya. Hartanya ada di orang lain, ya di situ. Kemudian adalah jurusita atau hakim apabila perkara ini telah sampai kepada pengadilan. Gimana langkah penyelesaiannya? Nah, yang pertama ada pembekuan aset. Nah, awalnya dibekukan nih aset ya, setelah di pengadilan akhirnya dibekukan aset, kemudian hakim menjual asetnya dan membagikan kepada para pemberi hutang. Kemudian selesai deh statusnya sebagai muflis. Sama seperti yang Rasulullah lakukan terhadap Mu'adz. Sanksinya apa? Nih ada sanksi orang yang tidak mau bayar hutang. Ini pasti semua orang bakalan langsung nagih ya. Orang yang telah sanggup untuk bayar hutang tapi dilaikan maka boleh dirampas hartanya dan diberikan ganjaran. Oke, kita belajar deh sampai sini dulu, sabak di tempat yang lain, di slide yang lain. Dan ingat ya, menunda-nunda pembayaran dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Oke.